Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan terakhir adalah dari kuasa hukumnya Pak Jokowi, Yakub Hasibuan, juga didukung oleh kadernya PSI, ya, yang menyatakan bahwa setelah bertemu dengan Prabowo, begitu Yakub Hasibuan, Jokowi, kemudian dia menyatakan Jokowi nanti akan menunjukkan ijazahnya, baik SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tingginya di persidangan. Ya. Walaupun kita bertanya persidangan yang mana, tuh, selama ini kan persidangan tuh banyak, baik itu persidangannya perdata berapa kali, kemudian di KIP berapa kali juga, ada Bong Jovi, ada Bonatua, kemudian di CLS juga dulu di Solo juga, kemudian sekarang masih tingkat banding, kemudian juga sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan para purnawirawan CLS semua tuh mempertanyakan kehadiran Jokowi dan ijazahnya. Itu jadi persidangan yang mana? Kalau persidangan yang 5 tersangka sisa ini, ya, yaitu apa benar dia akan hadir, apa benar dia akan menunjukkan. Dan fakta yang terjadi adalah bahwa ijazah Jokowi Dodo itu sudah tidak di tangannya. Yang SMA maupun yang S1 itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Disita oleh Polda Metro Jaya. Berarti ketika masuk persidangan nanti, yang menunjukkan itu bukan lagi Jokowi, tapi yang menunjukkan jaksa penuntut umum, JPU, gitu. Maka tuntutan berikut JPU nanti, tapi JPU itu bukan hanya menunjukkan ini loh ijazahnya, dia harus membuktikan keasliannya. Apakah memang benar ijazah yang sekarang disita oleh Polda Metro Jaya itu asli? Nah, itu harus uji forensik itu, baik usia kertas, usia tinta, tanda tangannya benar atau enggak, gitu kan. Kemudian juga bandingkan dengan beberapa ijazah-ijazah yang lain, Pronojiwo, Sri Murtaningsih, atau Hari Mulyono, atau kakaknya Rujito yang sekarang ini juga CLS kemarin itu, semua itu perbandingan. Bisa nggak dibandingkan bahwa ternyata ijazah itu berbeda, jadi tidak benar, atau ijazah itu sama berarti asli? Itu perlu diuji itu. Jadi pihak kejaksaan juga nanti tidak cukup menunjukkan ini, tapi ada hasil uji forensiknya tentang keasliannya itu, dan ini publik nanti akan baca, boleh melakukan analisis yang tajam tentang benar atau tidaknya apa yang diajukan dan dibuktikan oleh jaksa. Nah, kemudian juga bahwa jaksa itu akan menunjukkannya itu tadi gitu kan, untuk proses berikut yang nanti oleh hakim yang menentukan, baru di situ gitu ya. Nah, apakah memang jaksa akan menunjukkan itu? Apalagi sekarang tuduhannya kepada tersangka ini hanya pencemaran nama baik dan fitnah, atau kemudian penghasutan yang tidak punya hubungan langsung dengan ijazah. Nah, apakah memang nanti akan dihindari itu penunjukan ijazah itu? Nah, inilah problema serius yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau memang betul mau ditunjukkan, tunjukkan dengan pas sampai kepada pembuktian keasliannya, sehingga selesai kasus ini pada persidangan yang akan atau disebut dengan terjadi sekarang ini. Ya. Masalah berikutnya, jangan-jangan juga persidangannya tidak ada hak. Itu. Jadi itu hanya pencitraan saja bagi Jokowi. Saya siap menunjukkan ijazahnya. Satu, memang ijazahnya nggak ada di dia. Yang kedua, itu citra bahwa dia baik gitu. Dia punya etikat baik, goodwill. Padahal tidak ada persidangannya. Gitu. Jadi nanti dia hanya mengambil memetik buah citra saja. Karena biasa kan Pak Jokowi ini jago dalam pencitraan, termasuk pembohongan publik. Jadi kita nggak percayalah, tidak percaya bahwa ijazah itu akan ditunjukkan oleh Jokowi, dan memang faktanya tidak di tangan Jokowi, yang SMA maupun yang S1. Saya kira rakyat harus memahami ini, jangan sampai dibohongi, rakyat dibohongi, masyarakat dibohongi, bangsa Indonesia dibohongi dengan pernyataan akan ditunjukkan di persidangan. Bang Dul dan pemirsa yang lain ya, kita memahami tentang fenomena terbaru lah, tentang reshuffle
Pak Prabowo tentang kementerian atau setingkat menteri yang baru-baru ini ditetapkan, dilantik, gitu ya. Yang saya juga banyak pengamat atau orang-orang yang melihat itu reshuffle abal-abal, ya. Bahkan reshuffle palsu. Jadi bukan hanya ijazah yang palsu, ada juga reshuffle palsu, gitu kan, reshuffle bohong-bohongan yang tidak bernilai. Gitu. Sebab apa? Orang itu sedang menunggu, rakyat Indonesia sedang menunggu reshuffle menteri-menteri yang selama ini disorot, begitu. Bahlil, gitu kan, Erick, Erlangga, sampai ke Kapolri kan, Listio. Ini tunjukkan ingin ada perubahan gitu terhadap mereka. Tapi nyatanya bukan itu, gitu, yang reshuffle. Yang terjadi adalah tadi, ecek-ecek. Misalnya Kodari, gitu kan. Kodari ini kan dulu kepala kantor staf presiden, KSP, dan dia gagal menjalankan fungsinya dengan baik, gitu. Baik komunikasi politik, pengelolaan isu-isu strategis, atau manajemen mengenai program prioritas, gagal itu Kodari. Sekarang dia dipindahkan menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, di kepala badan, bikin lagi nih, itu kan lembaga, gitu kan, untuk mewadahi, di kepala badan. Orang gagal masih dipakai, tuh abal-abal tuh kalau menurut saya. Terus Dudung Abdurrahman, mantan Pangdam 5 Jaya, jadi Pangkostrat, sekarang jadi kepala KSP, jadi kepala staf kepresidenan, gitu, atau kepala kantor staf presiden, KSP. Padahal dia punya dosa besar itu. Disebutnya juga Jenderal Baliho ya. Kemudian disebut juga punya masalah dengan kilometer 50, yaitu jagal operasinya. Gitu, jagal operasi dari peristiwa kilometer 50. Jadi orangnya rentan. Sekarang jadi kepala staf presiden, bayangkan, orang paling dekat dengan presiden. Pasti umat Islam lah khususnya nanti yang selama ini merasa terzalimi akan mengkritisi, gitu. Ini produk reshuffle. Kemudian Hasan Nasbi itu orang yang telah mengundurkan diri tahun 2025, gitu kan, sebagai menteri. Sekarang diangkat lagi, walaupun menjadi staf khusus presiden bidang komunikasi. Hasan Nasbi itu, jadi orang yang sebenarnya awalnya tidak sejalan, sekarang diangkat lagi, gitu. Kemudian Hanif Faisal, ya, Nurofik. Hanif ini berkinerja buruk terus jadi menteri lingkungan hidup. Bahkan dia menimbulkan polemik waktu kasus nikel, tambang nikel, itu kan rame itu soal perizinannya, itu rame itu, kinerja buruk, orang kontroversial, menimbulkan polemik. Diangkat jadi Wamenko Pangan atau Hanif itu. Dan yang kelima itu Jumhur Hidayat. Jumhur itu tokoh buruh, selama ini mengkritisi tentang kebijakan ketenagakerjaan. Ayo diangkat menterinya, menteri lingkungan hidup, gitu kan, atau kepala BPLH, gitu kan. Kok nggak the right man on the right place? Yang terjadi adalah the right man, mungkin kalau disebut dikualifikasi the right man, ya the wrong place, tempat yang salah. Itu pola manajemen yang jelek itu dalam penempatan orang, pengelolaan sumber daya manusia. Berarti reshuffle sekarang ini reshuffle yang bukan tuntutan rakyat, tuntutan masyarakat. Dengan begitu sebenarnya Presiden Prabowo ini budek, tuli, bisu, 3B. Gitu. Apa aspirasi masyarakat tidak didengar, aspirasi masyarakat tidak dilihat, aspirasi masyarakat tidak disuarakan lagi dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, ini reshuffle abal-abal, dan ini bukan reshuffle sebenarnya. Ada seorang petinggi kepolisian, ini hampir samalah dengan pindah-pindah Kapolsek ataupun
kasat saja gitu ya, dia menyebutnya seperti itu, menandakan bahwa ini bukan berkualitas pergantian menteri atau setingkat menteri, jauh daripada sifat seperti itu. Saya kira ini pelajaran buruk dari reshuffle yang dilakukan oleh Prabowo saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan reshuffle abal-abal atau reshuffle palsu empret-empret. Maksudnya sedikit-sedikit saja reshuffle itu tidak fundamental dan masih juga bersifat pencitraan, seolah-olah sudah melakukan perbaikan-perbaikan, padahal itu sama sekali tidak fundamental untuk perubahan perbaikan pengelolaan pemerintahan atau pengelolaan kenegaraan. Saya kira hal ini menggambarkan betapa buruknya manajemen kenegaraan di rezim sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.